Ini oknumnya kebanyakan, bikin kita curiga, nggak percaya kalau dia turun nabi. Masa ada turun nabi yang Kristen? Asegap ada yang Kristen. Nah ini yang begini-begini ini, apakah kita membiarkan orang membawa-bawa nama nabi, kemudian memalukan nama nabi itu sendiri? Bahwa mereka selalu membawa-bawa nama nabi untuk mengeksploitasi orang yang masih percaya kepada dia bahwa turun nabi, untuk diambil manfaatnya baik secara materi maupun secara rohani. Ini jadi nggak bisa berkutik. Orang yang ngaku cucu nabi nggak punya data yang valid, itu akan terbongkar. Ditambah lagi DNA hari ini semuanya ditaruh di internet oleh perusahaan DNA. Ada dari ASEC, dari Family Tree DNA, dari Heritage dan lain sebagainya. 180 orang yang tes DNA dari Habib-Habib ini semuanya gagal, bukan keturunan Nabi dan bukan bangsa Arab. Dan ini ilmiah. Jadi bukan hoak. Kalau hoak nggak boleh kita ngomong masalah ini, sesuatu yang belum jelas kemudian kita ungkapkan. Karena ada sebuah ungkapan para ulama, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu khiratun fi hadan nasabis syarifi hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Tidaklah boleh, atau yang bagi seharusnya bagi setiap orang mempunyai kepedulian terhadap nasabnya Rasulullah dan keturunannya, agar tidak sembarang orang bisa untuk mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya kalau orangnya soleh sih yang mengaku turun Nabi semuanya bagus-bagus gitu kan, bukan hanya oknum-oknum satu dua, ya masih wajar. Ini oknumnya kebanyakan, bikin kita curiga, nggak percaya kalau dia turun Nabi. Masa ada turun nabi yang Kristen? Asegap ada yang Kristen. Kemarin di Jepara Al-Habsyi 31 anak-anak diperkosa. Kemarin di Jombang jadi pengedar narkoba. Di Bekasi Al-Atas tatonya satu badan. Di Banyuwangi bunuhin orang jamaahnya. Bin Yahya di Cirebon merkosa istri orang di Majelis Taklim. Astagfirullah. Lah ini yang begini-begini ini, apakah kita membiarkan orang membawa-bawa nama Nabi kemudian memalukan nama Nabi itu sendiri? Wajib hukumnya bapak-bapak. Wajib hukumnya. Wajib apa? Wajib memberitahu kepada orang lain bahwa dia bukan cucu turun Nabi. Agar apa? Agar nama Nabi tidak disematkan pada orang model begitu, karena terlalu banyak oknumnya. Yang satu caci maki para kiai, caci maki ulama, caci maki polisi, caci maki para pejabat. Lah RT itu pangkatnya tinggi loh. RT itu mengepalai 40 keluarga. Dia bukan RT acan, berani mencaci maki seorang jenderal. Dalam ilmu sosial antropologi ini nggak masuk akal. Tapi kenapa terjadi? Dia merasa lebih tinggi dari sisi spiritual yang dimanipulasi itu. Dan ini yang kita harus potong, agar saudara-saudara kita tidak dieksploitasi oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia tidak ada ikatan sama sekali dengan Rasulullah. Ini bahaya. Kalau misalnya 99% orang bohong nasab ini itu selalu berbuat baik, tiap ketemu orang, ketemu Pak TNI kasih duit 5 juta nih buat beli sepatu baru, ya kan? Ketemu polisi ini beli peluitan 5 juta, ketemu kiai ini buat beli BHS. Lah yang begitu itu udah suruh malsuin juga nggak apa-apa, membawa nama besar Rasulullah semakin hebat. Ya Rasul, orang yang mengaku cucumu ini luar biasa, sudah kami dicerahkan dengan Islam yang dibawa oleh engkau. Kamu punya anak cucu yang ngasih duit melulu begini, kan itu membawa nama besar. Lah ini beda.
bawa nama Nabi, datang ke Gus Wildan, minta duit, dikasih uang sedikit, marah-marah. Ini tadi baru ngobrol dengan Gus Wildan. Iya kan, ini contoh ini fakta. Kan ada fakta, ada teori, ada hukum. Ini fakta loh. Sudah jadi teori, bahkan sudah jadi hukum. Bahwa mereka selalu membawa-bawa nama Nabi untuk mengeksploitasi orang yang masih percaya kepada dia bahwa turun Nabi, untuk diambil manfaatnya, baik secara materi maupun secara rohani. Secara rohani, kamu nggak dapat syafaat kalau nggak ikut aneh. Begitu. Nah, ini yang harus dipotong. Wajib bagi semua ulama untuk memagari umatnya agar tidak dibodohi oleh orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal dirinya tidak ada sama sekali kaitan dengan baginda Nabi. Nah, PWILS ini mohon maaf Pak polisi, dibentuk bukan dalam rangka untuk membuat kerja Pak polisi semakin sibuk, bukan. Kami ingin mempunyai andil dalam kehidupan kami untuk memberi pencerahan terhadap masyarakat kami, terutama warga NU. Karena yang percaya akan penghormatan terhadap keturunan Nabi itu hanya orang NU. Orang Muhammadiyah itu sudah agak modern. Turunan Nabi atau bukan, tidak punya prestasi dalam hidupnya, tidak wajib dihormati. Memang itu ajaran Islamnya asli. Kalau ajaran NU ini ajaran yang ada tasawufnya, jadi ada nilai lebih tasawuf, dan ini dimanfaatkan karena tidak ada dalil satupun dalam Al-Quran, tidak ada dalil satupun dalam Al-Hadis yang mewajibkan umat Islam untuk menghormati keturunan Nabi. Tidak ada. Yang ada itu adalah menghormati ahli baitnya Nabi, keluarga Nabi yang ada pada masanya. Siapa dia? Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini wajib dicintai, baik oleh orang yang ada pada masanya maupun oleh kita yang ada di hari ini. Kenapa? Karena di hari ini pun banyak orang yang mencaci 4 orang ini. Kenapa? Ajaran daripada konstelasi politik masa lalu yang kemudian menjadi ideologi ajaran kepada merambah kepada ideologis. Jadi bukan hanya tentang politik di masa lalu yang berseberangan, kemudian menjadi dogma ajaran agama. Dari orang-orang Wahabi lebih mengutamakan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Dari orang Syiah lebih mengutamakan Sayyidina Ali, menantu Nabi dan keluarga Nabi. Nah, dogma ini kemudian sampai saat ini melahirkan Wahabi, di sini melahirkan Syiah. NU ada di tengah-tengah. Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah mencintai keluarga Nabi dan menghormati para sahabat Nabi. Nah, dari konteks mencintai keluarga Nabi, ada yang menafsiri keturunannya pun masuk ke dalam keluarga Nabi. Padahal kan ahli bait itu kayak sekarang ibunda Nyai Aminah, ahli baitnya siapa? Ahli baitnya satu, Gus Ridho, Gus Wildan, kemudian menantu Kiai Nurholis, dan anak-anak yang lainnya. Itu namanya ahli bait. Lah kalau keturunan udah 1400 tahun masa masih disebut ahli bait? Bait itu rumah. Rumah itu hanya ada di zaman Nabi kan, rumahnya Nabi. Nah itulah ahli baitnya Nabi. Lah kalau sekarang ahli bait itu berkembang sampai keturunan yang sudah 1400 tahun, itu secara dalil tidak kena. Tetapi dalam tradisi tasawuf Nahdlatul Ulama itu masih diambil dalam keberkahan. Mudah-mudahan saja ada berkah.
Tapi secara dalil tidak ada. Siapa yang berani membawa dalil satupun dari Al-Quran hadis bahwa kita wajib mencintai keturunan Nabi? Tidak ada. Oh, ada katanya di kitab kuning. Baik, mana? Qala al-Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu mahabbatu dzurriyyatin nabiyyi wajibatun. Itu bukan dalil namanya. Itu tesis kesimpulan seorang ulama. Tesis itu yahtaju ila dalilin. Dia membutuhkan dalil. Dalilnya mana? Oh, nggak ada, nggak disebutin. Nah, itu namanya kesimpulan yang boleh dipercaya, boleh tidak. Kalau sebuah dalil punya, kalau sebuah ucapan ulama ada dalil dari Al-Quran, wajib kita mengikuti. Misal, dalam tradisi Nahdlatul Ulama ada yang disebut karomah, ada yang disebut khurafat. Kalau karomah ini disebutkan dalam Al-Quran, seperti keramatnya Nyi Siti Maryam, dia bisa untuk didatangkan makanan oleh Allah tanpa ada di dalam musimnya. Ini wajib untuk dipercayai. Siapa yang tidak percaya pada keramatnya Siti Maryam, kafir. Kenapa? Karena keramatnya disebutkan dalam Al-Quran. Siapa orang yang tidak percaya pada keramatnya Asyid bin Barhaya, yang dia mengatakan bisa membawa singgasananya Ratu Balqis ke Raja Sulaiman dalam satu kali kedipan mata, tidak percaya hari ini kita pada keramatnya Asyid bin Barhaya, itu kafir. Kenapa? Karena keramatnya itu ada di dalam Al-Quran. Siapa yang tidak percaya pada keramatnya Ashabul Kahfi yang bisa tidur 300-an tahun itu, maka dia kafir. Kenapa? Karena keramatnya Ashabul Kahfi disebutkan dalam Al-Quran. Siapa yang tidak percaya keramatnya Faqih Muqaddam dapat mi'raj 70 tahun, maka barokah itu. Kenapa? Karena keramat itu bukan keramat, namanya khurafat. Apa bedanya keramat dan khurafat? Kalau keramat adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang bertakwa berupa hal-hal yang di luar adat kebiasaan. Biasanya yang namanya telur bisa matang kalau digoreng. Ini dikasih sama kiai kita, baru keluar dari bebek, diambil, makan. Kemudian kita ambil, udah matang. Nah, itu keramat. Keramat itu dipercaya atau tidak tergantung dari riwayat. Keramat bisa dipercaya atau tidak tergantung dari riwayat. Kalau riwayatnya ini terpercaya, baru satu generasi misalnya yang ngelihat juga banyak orang mutawatir begini. Misalnya saya lagi ceramah. Setelah saya lagi ceramah, saya ini apa namanya, jampe ini aqua ditumpahin ke gelasnya Kiai Ridho. Semua orang menyaksikan, jalan sendiri nih ya, ding 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 semut gitu. Nah, itu disaksikan orang banyak. Ini ribuan yang hadir, belum yang di belakang yang pakai layar. Nah, ini mutawatir, ini qat'i. Orang yang tidak mempercayainya itu mukabarah, orang yang melawan kebenaran karena riwayatnya qat'i. Tapi kalau keramat-keramat atau bukan keramat, nggak boleh kita bilang keramat. Khurafat-khurafat yang sering kita lihat di YouTube dari Ba'lawi, bahwa kakeknya bisa mi'raj 70 kali ke langit. Dari mana taunya? Siapa yang meriwayatkan? Oh, dalam kitabnya Ali As-Sakron, ada di abad 9 Hijriah. Faqih Muqaddamnya ada di abad berapa? Oh, dia meninggal 653 Hijriah. Berapa ratus tahun jangkanya antara Faqih Muqaddam dan Ali As-Sakron, orang yang pertama mencatatnya? Oh, sekian ratus tahun, 300-an tahun misalnya.
Lalu dari mana Ali As-Sakran mendapat riwayat itu? Dia tidak menyebutkannya. Pokoknya kita wajib percaya, nggak bisa. Itu namanya dusta. Itu namanya, itu bukan cerita keramat, itu namanya khurafat. Apa? Khurafat itu. Tapi cerita-cerita kewalian dan keramat Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang yang masih hidupnya mencatat kitabnya. Bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani dhaharat karamatuhu amaman nas, bahwa keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani terlihat di tengah-tengah manusia. Itu dicatat oleh siapa? Oleh orang yang hidup pada zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kalau oleh orang yang hidup pada masanya, seperti saya hidup dengan Abuya Dimyati, saya pernah melihat keramatnya Abuya Dimyati. Saya menulis dalam kitab saya. Itu namanya bukti sezaman yang tidak perlu riwayat lagi, karena saya bertemu dengan Abuya Dimyati. Tapi Ali As-Sakran ada di abad 895 Hijriah, dia menulis kitab Al-Burqatul Musyiqqah, menyebut keramatnya Faqih Muqaddam yang hidup di 653 Hijriah tanpa ada sanad, tanpa ada riwayat. Itu namanya khurafat.